Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Safrina. Bagaimana kabar anak-anak sekalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pertemuan lalu kita sudah membahas tentang objek IPA dan pengamatannya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang besaran dan satuan. Apa itu besaran dan satuan? Kita simak penjelasan berikut ini. Pernahkah anak-anak sekalian mengukur panjang sebuah pensil? Ini saya contohkan sebuah pensil dan ini adalah penggaris atau sering juga disebut dengan mistar. Mistar itu sama dengan penggaris. Kegiatan yang kita lakukan ini adalah kegiatan pengukuran. Apa itu pengukuran? Proses membandingkan nilai besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Nah, maksudnya apa? Kita membandingkan nilai besaran yang diukur. Yang diukur adalah pensil, sedangkan yang dibandingkan dengan besaran yang sejenis yang digunakan sebagai satuan, yaitu apa? Penggaris itu. Satuannya apa? Satuannya bisa sentimeter, meter, dan lain sebagainya. Bukan hanya panjang, tetapi bisa juga misalnya berat badan. Kemudian kita mengukur suhu, mengukur waktu. Semua kegiatan itu juga termasuk kegiatan pengukuran. Nah, kemudian kita sudah membahas besaran. Apa itu sih sebenarnya besaran? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta memiliki satuan. Contohnya, panjang pensil 16 cm. Coba kalian tentukan mana besarannya. Mana besarannya? Bagus. Besarannya adalah panjang pensil. Kemudian, satuannya mana? Satuannya adalah sentimeter. Panjang adalah besaran, karena panjang itu yang diukur, sesuatu yang diukur adalah panjang, maka panjang adalah besaran, dan sentimeter sebagai satuan. Nah, kemudian jenis-jenis besaran ada dua. Yang pertama adalah besaran pokok, yang kedua adalah besaran turunan. Apa itu? Baik, besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Ada 7 jumlahnya besaran pokok. Nah, ada tabel di sini. Tabel yang sebelah kiri adalah jenis-jenis besaran. Ada 7. Tabel yang tengah, kolom yang tengah adalah satuan. Dan yang kanan adalah lambangnya. Dan setiap besaran ini punya alat ukurnya masing-masing. Ada 7 besaran ya untuk besaran pokok. Yang pertama adalah panjang, punya satuan meter, lambang satuannya adalah M. Satuan ini dalam SI atau sistem internasional. Kemudian massa, satuannya kilogram, lambangnya kg. Waktu, satuannya second, lambangnya adalah S. Suhu, satuannya adalah Kelvin, lambangnya adalah K. Kuat arus, satuannya adalah ampere, lambangnya A. Intensitas cahaya, satuannya kandela, lambangnya CD. Jumlah zat, satuannya adalah mol, lambangnya juga mol. Bisa difahami ya? Untuk memudahkan itu, ketujuh besaran pokok ini harus dihafalkan. Untuk memudahkan itu, saya punya sebuah singkatan, yaitu massa paling indah waktu kujumpa Sule. Yang pertama adalah massa. Massa ya. Yang kedua, paling, PA, panjang. 3, indah, intensitas cahaya. Keempat, waktu. Kelima, Q,
jumpa, Q-nya kuat arus. Keenam, jumlah zat. Dan yang ketujuh, suhu. Nah, itu dihafalkan, ketujuh besaran pokok beserta satuannya juga lambangnya. Yang kedua adalah besaran turunan. Besaran turunan itu apa? Besaran yang didapatkan atau diturunkan dari besaran pokok. Ini berapa banyaknya? Banyak sekali, bukan hanya yang ada di dalam tabel. Banyak sekali, tidak terbatas. Nah, contohnya misalnya kecepatan. Kecepatan itu kita dapatkan dari jarak dibagi waktu kan. Jarak itu apa? Di besaran pokok, jarak itu panjang. Waktu itu ya waktu ya. Berarti karena kecepatan didapatkan dari rumus jarak dibagi waktu, maka kecepatan ini merupakan besaran turunan karena diturunkan dari besaran pokok. Selanjutnya alat ukur. Kita bahas 3 alat ukur. Yang pertama adalah alat ukur panjang. Nah, alat ukur panjang ada beberapa. Yang pertama adalah mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup ini punya ketelitian hingga 0,01 mm. Jadi dia sangat teliti. Fungsinya adalah mengukur ketebalan benda-benda yang sangat tipis. Jadi misalnya ketebalan kertas itu bisa diukur dengan mikrometer sekrup. Yang kedua adalah jangka sorong. Jangka sorong ini ketelitiannya adalah 0,1 mm. Fungsinya adalah untuk mengukur diameter dalam pipa, mengukur diameter luar pipa, dan juga mengukur kedalaman. Biasanya jangka sorong ini juga digunakan oleh para pembuat kunci. Dan yang ketiga adalah mistar atau penggaris. Sekarang kita menyebutnya mistar ya. Mistar ini punya ketelitian hingga 1 mm. Yang kedua adalah massa. Nah, sebenarnya massa ini apa sih? Pernah dengar berat badan? Nah, sebenarnya berat badan itu bukan berat. Harusnya kita mengatakan itu massa. Kalau berat itu nanti satuannya Newton, beda sendiri ya. Kalau massa ini satuannya adalah kilogram. Nah, alat untuk mengukur massa ada beberapa. Yang pertama adalah neraca lengan. Ini neraca lengan, ada neraca 2 lengan, ada neraca 3 lengan, 4 lengan juga ada. Yang kedua adalah neraca kimia. Yang ketiga adalah neraca elektronik. Nah, nama lain dari neraca ini juga disebut dengan timbangan. Mudah ya. Yang ketiga adalah alat ukur waktu. Waktu satuannya adalah second. Sekon, detik. Alat ukurnya ada beberapa. Yang pertama jam matahari, yang paling atas sendiri. Yang kedua adalah jam pasir, arloji, dan juga stopwatch. Bagaimana kita mengukurnya? Ada di video selanjutnya. Terima kasih. Semangat, tetap jaga kesehatan.